Sebelum kota ini bermandikan cahaya, di ujung barat Palembang, terbentang sebuah hutan yang sunyi, lebat, lembab, dan tak bernama. Di antara kabut dan lumpur, terdengar suara langkah pertama manusia membuka semak, menembus hutan, demi sepetak, sawah, dan kebun. Mereka tak tahu bahwa langkah-langkah kecil itu akan menulis sejarah baru bagi sebuah tempat bernama Gandus. Pada masa lampau, Gandus hanyalah kawasan hutan belantara di tepian Sungai Musi. Tak ada jalan, tak ada jembatan, hanya suara alam dan harapan akan kehidupan. Waktu berjalan, dan manusia datang membawa cangkul serta mimpi. Hutan dibuka, lahan disemai, dan dari lumpur, lahirlah kehidupan baru. Tahun demi tahun berlalu. Lahan pertanian tumbuh di atas tanah rawa. Sawah-sawah menguning, anak-anak bermain di pematang. Dan nama Gandus mulai disebut-sebut dalam peta pemerintahan. Lalu datanglah tahun ke-2001. Sebuah momentum penting, Gandus resmi menjadi kecamatan mandiri. Hasil pemekaran dari Kecamatan Ilir Barat, 2 Suara, Jufriansyah, Camat Gandus, menggemakan fakta sejarah itu. Dulu Gandus hanyalah wilayah hutan. Sekarang, dengan pemekaran dan pembangunan, Gandus tumbuh menjadi bagian penting dari kota Palembang. Kini, dengan luas 49,64 km persegi dan penduduk sekitar 75.000 jiwa, Gandus tak lagi berada di peta pinggiran. Ia telah menjadi simpul kehidupan. Secara geografis, Gandus adalah perpaduan dua dunia. 60% daratan, 40% rawa pasang surut. Di sini, tanah dan air berdamai, sawah di musim kemarau, dan kolam ikan saat banjir tiba. Sungai Musi yang mengalir sejak dahulu kala menjadi nadi bagi kehidupan warganya. Kapal ketek melintas, membawa hasil bumi dan cerita masa lalu. Anak-anak melompat dari jembatan kayu, tertawa bersama arus air yang tak pernah berhenti. Gandus bukan sekadar wilayah administratif, kata seorang warga tua. Ia adalah tempat di mana air berbicara dan manusia belajar mendengar. Ketika jembatan Musi kedua berdiri pada tahun 1990-an, sejarah Gandus berubah. Jembatan itu menjadi nadi penghubung, menghubungkan Gandus dengan dunia luar, dengan kota, dengan waktu, dengan masa depan. Dan kini, di era baru, hadir jembatan Musi 5, melintasi sungai yang sama, menyatukan masyarakat dari Kertapati, Ogan Ilir, hingga Muara Enim. Dengan 2 jembatan ini, ujar Camat Jufriansyah, akses masyarakat semakin mudah. Dan Gandus menjadi pintu strategis yang menghubungkan 2 sisi Palembang, 2 jembatan, 2 zaman, namun 1 makna, keterhubungan. Namun Gandus bukan hanya jalan dan jembatan. Ia adalah museum terbuka sejarah Palembang. Di sana berdiri Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, saksi bisu kejayaan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Reruntuhan batu, prasasti, dan kanal kuno menjadi jejak kebijaksanaan masa lalu. Setiap batu di Gandus adalah cerita. Setiap tanahnya menyimpan gema doa dari abad yang telah berlalu. Dan tak jauh dari sana, berdiri megah Museum Al-Quran Raksasa, ukiran ayat suci terbesar di dunia, lahir dari Tenggen-Tanggen, pengrajin kayu Palembang. Ketika cahaya senja menembus ukiran huruf Arab, kita seakan melihat ayat hidup di dalam kayu. Di sini, ujar penjaga museum, setiap ukiran adalah zikir, setiap huruf adalah napas. Nama Gandus ternyata berasal dari Sungai Gandus, sungai kecil yang mengalir tenang di sisi barat Palembang. Menurut penggiat sejarah Hidayatul Fikri atau Mang Dayat, organisasi sosial pertama tumbuh di sepanjang pesisir sungai itu. Dari peta tahun 1912, sudah tercatat koloni kecil di Gandus. Artinya sejak lebih dari seabad lalu, manusia telah hidup di sini. Bayangkan suasana itu. Perahu kayu membelah air, asap dapur dari rumah panggung, anak-anak menjerat ikan di tepian. Sebuah dunia sederhana yang kini telah berubah, namun tetap diingat dalam memori warganya. Era 1980, 1990,
An menjadi masa kebangkitan Gandus. Pembangunan Jalan Karanganyar Gandus membuka akses darat pertama ke kota. Kemudian menyusul jalur Keramasan dan jembatan Musi kedua yang menjadi titik balik segalanya. Awal tahun 2000, pembukaan Jalan Parameswara dan Demang Lebar Daun menyulut perubahan besar. Rawa-rawa direklamasi, kebun diganti rumah-rumah, dan di atas tanah basah itu, lahirlah kawasan perumahan yang kini jadi denyut nadi modern Palembang. Dulu kami naik rakit ke pasar, sekarang naik motor. Ujar seorang ibu sambil tertawa. Tapi kadang, aku masih rindu suara air. Gandus bukan hanya nama di peta. Ia adalah perjalanan dari sunyi menuju keramaian, dari lumpur menuju cahaya, dari tangan-tangan petani, dari semangat warga, dari jembatan yang menyatukan dua sisi kehidupan. Kini, Gandus adalah pintu menuju masa depan Palembang. Pintu yang dulu dibuka dengan parang dan kini dijaga dengan doa. Dari rawa menjadi rumah, dari hutan menjadi harapan. Inilah Gandus, napasku, nadimu, dan denyut kota kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita lain dari sudut kota kita. Sampai jumpa.